Perkenalan, mahasiswa. Nama saya Ria Elisa Marpaung dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zulham Syahputra. Saya dari Pendidikan Matematika Angkatan 2017 kelas D. Nama saya Dian Wardana, saya dari Fisika 2017. Nama kakak Putri Amalia, kakak dari jurusan Pendidikan Fisika Bilingual. Mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai dasar negara? Menurut kakak ya, tentu saja setiap mahasiswa harus wajib memahami Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupannya agar setiap perlakuannya, setiap tindakannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari dari SD sampai SMA, di kuliah juga sudah kita pelajari tentang Pancasila, bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, dasar negara kita. Jadi bagi mahasiswa penting untuk mempelajari Pancasila karena harus tertanam di diri mahasiswa itu nilai-nilai Pancasila tersebut. Tentunya sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala hukum di negara ini, kita harus mempelajari Pancasila secara keseluruhan agar kita dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau menurut kakak, kenapa Pancasila itu penting dipahami oleh mahasiswa sebagai dasar negara? Nah, karena kita tahu bahwasanya ini kan Pancasila ini adalah bentuk dari dasar negara kita. Jadi dasar negara ini udah mencakup nilai-nilai penting dari sebuah kemerdekaan kita. Jadi sangat penting, apalagi kita generasi muda bangsa ini, untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara. Itu sih menurut kakak. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa diubah? Pancasila sebagai dasar negara jelas itu tidak dapat diubah karena sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau diubah jelas itu bukan Indonesia lagi karena Indonesia itu adalah Pancasila. Untuk Pancasila tidak bisa diubah karena itu sudah ada di peraturan undang-undang yang mana juga sebagai ideologi bangsa. Jadi itu sudah bersifat tetap, jadi tidak bisa diubah lagi. Karena Pancasila merupakan salah satu ciri khas dari Indonesia itu sendiri, baik dari prinsip keagamaannya, kesosialannya, sehingga untuk mengubah Pancasila mungkin akan mengubah situasi Indonesia itu sendiri gitu. Oh, kalau masalah kenapa Pancasila itu tidak bisa diubah, nah kita kembali ke masa kemerdekaan kita di tahun 1945, bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara ini ternyata sudah diungkapkan oleh para tokoh-tokoh kita dahulu, bahwasanya juga Soekarno juga bilang bahwasanya ini adalah sebuah landasan filsafat dari para pendiri bangsa. Jadi Pancasila ini udah mencakup semua tentang Indonesia, dari sila pertama sampai sila kelima, semuanya mengandung nilai-nilai penting. Bagaimana tantangan Pancasila sebagai dasar negara di masa depan? Melihat dari sekarang mungkin bagian kemanusiaan yang adil beradab, karena sekarang dilihat ya banyak mahasiswa juga sekarang yang kurang santun mungkin atau kurang dalam berperilaku yang baik. Untuk tantangannya sih di kehidupan yang modern ini, melihat masyarakat dan perkembangan zaman yang mana semua sudah menggunakan sosial media. Di situ tantangannya banyak masyarakat yang sudah tidak lagi tertanam nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka karena adanya percampuran budaya dari luar dengan dalam negeri, sehingga nilai-nilai Pancasila itu sudah agak memudar di dalam diri masyarakat kita. Mungkin tantangan Pancasila di masa depan itu bagaimana Pancasila itu diartikan secara langsung, maksudnya itu seperti bagaimana kita bersikap, apakah kita masih Pancasilais ke depannya ataukah udah berubah begitu. Kakak, tantangan yang paling mencolok itu terdapat di sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Kita tahu bahwasannya Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, terdiri dari beberapa adat, ada beberapa suku. Nah, dari ini kan bisa membuat kita perpecahan apabila
apabila kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi yang paling menjadi tantangan mungkin untuk Pancasila ke depannya terdapat pada sila ketiganya, yakni persatuan Indonesia. Apa nama boy girl band Korea yang kamu tahu dan judul lagu mereka? Kalau boy atau girl band Korea tahu mungkin kayak Blackpink, BTS, tapi kalau judul lagunya atau nama lagunya itu kurang tahu kakak. Twice, What is Love? Tidak ada. Mungkin kalau boyband atau girl band yang kakak tahu cuma satu ya, karena baru-baru booming itu Blackpink dan judul lagunya itu Shutdown. Kasus apa yang baru-baru ini menjerat pasangan Lesti dan Bilar dan bagaimana akhir kasusnya? Akhir dari kasus Lesti dan Bilar. Ya begitulah. Oke kak, berarti kakak nggak tahu ya kan? Berarti nggak ikuti beritanya. Yang saya tahu tentang kasus mereka itu tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang mana si Lesti sebagai korban dan si Rizky sebagai tersangkanya saat itu. Tapi yang saya dengar akhir-akhir ini, kalau kasus itu sudah selesai, sudah ditarik oleh Lesti, sudah berdamai. Tahu saya itu katanya kekerasan rumah tangga yang dibanting orangnya kan. Nah, kejelasan kasusnya tidak ikuti. Akhir kasusnya juga nggak tahu ya bang. Mungkin yang kakak tahu seputaran Lesti dan Bilar itu masalah kehidupan rumah tangga ya. Dan kasusnya itu sebenarnya kalau kakak memberikan pendapat, baru-baru ini Lesti mencabut kepada suaminya ya, hukumannya itu. Saya nggak setuju sih, karena seharusnya Lesti memperjuangkannya. Banyak sih netizen, polisi dari pihak keamanan juga nggak setuju terhadap hal yang dibuat Lesti ini. Ini seperti memain-mainkan hukum. Siapa artis TikTok yang terkenal baru-baru ini? Dan alasan dia terkenal? Siapa ya? Diodra kali. Diodra. Iya kak. Iya, JJ. Yang saya tahu ada JJ yang dia terkenal karena tentang gaya khas bicaranya mirip Iqbal dan juga pangkas cepmeknya. Oh iya. Nggak tahu juga siapa yang terkenal. Nggak tahu juga ya bang. Apa ya? Mungkin yang baru-baru ini terkenal Bunda Korla ya, Bunda Korla ya. Mungkin terkenal. Alasan terkenalnya dia suka membagikan kehidupannya sehari-hari, jadi orang suka nengok dia gitu. Terima kasih kak. Terima kasih bang atas partisipasinya. Terima kasih ya bang waktunya. Terima kasih kak atas partisipasinya. Sama-sama.